bersama Kak Teti di ibadah hari Minggu pelayan anak. Sebelumnya, adik-adik kita siapkan diri adik-adik, siapkan Alkitabnya. Sebelumnya kita saat teduh terlebih dahulu. Tutup mata, lipat tangan kita saat teduh. Amin. Saat teduh selesai. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita harus menyanyikan satu buah lagu lagi, yaitu ucapan syukur kita pada Tuhan dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Adik-adik, sebelum kita satu dalam doa, kita siapkan hati kita. Kita mau menyanyikan lagu Ibu Jari dan Telunjuk. Terima kasih karena Tuhan telah membangunkan kami, karena Tuhan boleh mengizinkan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Berkatilah ibadah kami hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita menyanyikan lagu Allahku besar, kuat dan perkasa. Kita bangkit berdiri ya adik-adik. Kita kan tadi udah menyanyikan lagu Ibu Jari dan Telunjuk sebelum doa pembukaan. Terus kita doa pembukaan, sekarang kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Allahku besar, kuat dan perkasa. Masuk dalam firman Tuhan, kita siapkan Alkitab kita. Kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Selamat pagi adik-adik semua, kita kembali lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik sudah siap ya? Sudah siapkan Alkitab? Sudah duduk yang rapi? Ya. Mari kita bersatu dalam doa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sekarang kami anak-anakmu hendak
mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati setiap kami agar cerita firman-Mu ini bisa kami mengerti dan kemudian kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini syukur kami. Dalam Kristus Yesus, kami anak-anak-Mu sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 1-5. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Demikianlah pembacaan Alkitab. Ya, adik-adik sekalian, hari ini kita mau bersama belajar dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik semua, siapa yang kenal Paulus? Banyak ya, banyak yang kenal sama Rasul Paulus. Nah, adik-adik, dari pembacaan Alkitab tadi kita mendengar cerita tentang Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus ini adalah orang yang suka sekali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia suka menyampaikan cerita-cerita kepada jemaat-jemaat yang belum mengenal Tuhan, secara khusus belum mengenal Tuhan Yesus. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus ini kemudian dia kenalkan lewat ceritanya. Tapi adik-adik, ketika dia menyampaikan cerita, ketika dia mau pergi beribadah, nah ada orang-orang di sana tuh orang-orang yang mengatakan kalau Paulus ini tidak baik, begitu. Nah, kemudian dia mau ditangkap, bahkan mau dibunuh adik-adik. Tetapi Roh Kudus menuntun dan menyertai perjalanan kehidupan dari Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus mengadakan pembelaan diri. Jadi dia mengatakan bahwa aku nggak bersalah, begitu. Aku tuh sama dengan orang-orang kebanyakan, aku tuh orang Yahudi, begitu. Nah, adik-adik sekalian, dari cerita Rasul Paulus tadi, kita adik-adik dan Kak Vale mau diajarkan tentang bagaimana hidup menceritakan tentang firman Tuhan. Nah, gimana Kak hidup yang menceritakan firman Tuhan? Apa aku harus jadi kayak Rasul Paulus? Harus pergi ke mana-mana, harus bercerita tentang firman Tuhan dimanapun aku berada? Iya adik-adik, kita harus menceritakan tentang Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Bukan halnya seperti Rasul Paulus yang bercerita, atau kayak Kak Vale atau kakak-kakak yang lain yang bercerita setiap minggunya kepada adik-adik, tetapi bercerita lewat apa yang bisa adik-adik lakukan. Misalnya di rumah,
ketika mama minta tolong, ketika mama menyuruh adik-adik untuk membereskan tempat tidur atau untuk mencuci makanan, bekas makanan yang adik-adik makan atau adik-adik minum. Nah, adik-adik mau bersaksi, mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan itu lewat berbuat baik tadi, lewat dengar-dengaran sama orang tua, lewat nurut sama orang tua, apa yang orang tuanya bilang adik-adik ikutin gitu. Lalu kalau misalnya di sekolah, adik-adik sekarang mungkin udah ada yang sekolahnya offline. Nah, kalau gurunya minta mengerjakan tugas, adik-adik mengerjakannya. Lalu ketika ujian, kalau ada teman-temannya yang kesusahan, adik-adik bantu. Lalu kalau misalnya teman-temannya nyontek, adik-adik jangan ikut-ikutan nyontek. Nah, itu cara kita, cara Kak Vale, cara adik-adik untuk bersaksi tentang Tuhan lewat kehidupan kita. Nah, ada lagi, misalnya nih adik-adik yang suka bernyanyi atau suka menari atau apapun talenta dan bakat yang adik-adik miliki, mari kita pakai itu sebagai cara kita menceritakan bahwa aku bisa nyanyi loh, aku bisa menari loh. Nah, itu semua bukan karena bakat dan kepintaran adik-adik semata, tetapi karena Tuhan senantiasa memberikan bakat dan talenta bagi kehidupan adik-adik. Jadi, kalau adik-adik ada yang masih malu, kok kalau nyanyi aku malu-malu. Nah, mulai sekarang kita mau diajak untuk berani. Karena lewat talenta adik-adik tersebut, kita menceritakan bahwa Tuhan sudah memberikan talenta dan bakat bagi kita semua. Gitu adik-adik. Jadi mari bersama kita melakukan hal baik di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada, kita melakukan hal-hal baik sebagai wujud kita menceritakan karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Lalu kita juga menggunakan bakat serta talenta yang kita miliki untuk menyatakan bahwa Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan adik-adik di rumah, dalam kehidupan Kak Vale, Tuhan sudah begitu baik. Nah, adik-adik jangan lupa dan terus lakukan firman Tuhan, ceritakan firman Tuhan lewat tutur kata, lewat perbuatan yang adik-adik lakukan, lewat bakat dan talenta yang adik-adik miliki. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan adik-adik sekalian dimanapun adik-adik berada untuk senantiasa menceritakan Tuhan lewat setiap aktivitas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Adik-adik sekalian, saat ini kita akan berdoa bersama. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup matanya. Tuhan, terima kasih untuk cerita firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh bersama mendengarkan cerita firman-Mu dan kami boleh senantiasa diajarkan untuk berbuat baik dalam setiap aktivitas kehidupan kami dalam rangka kami menceritakan kebaikan Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Baik kami di rumah, di sekolah, dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami untuk menceritakan kebaikan Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah begitu banyak kasus yang terjadi, baik itu pandemi, baik itu berbagai masalah yang terjadi di bangsa kami. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah bangsa kami, mulai dari Pak Presiden, wakilnya, para menteri, dan setiap orang yang bekerja keras dalam pemerintahan bangsa kami untuk senantiasa memberikan kesejahteraan bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan bangsa kami hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu, GPIB, baik secara sinodal, mupal maupun jemaat di mana kami berada, yaitu Jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya. Dalam setiap pelayanan, kesaksian dan persekutuan yang berlangsung, secara khusus di tengah-tengah pelayanan Pelkat, pelayanan anak. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kakak-kakak layan kami dalam menjalankan tugas tanggung jawab dan memberitakan firman Tuhan bagi adik-adik layan kami di rumah. Bapak, kami juga berdoa bagi setiap adik-adik layan
dalam setiap tugas tanggung jawab mereka menjalankan sekolah, baik mereka yang masih secara online maupun offline. Berkati orang tua adik-adik klien kami, berkati mereka semua agar kiranya kesehatan, kekuatan boleh senantiasa Tuhan berikan. Kami berdoa juga bagi adik-adik klien kami yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi sakit. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan. Berkati juga adik-adik klien kami yang saat ini mungkin sedang dalam sukacita kelahiran yang boleh mereka rasakan. Ulang tahun mereka, kiranya lewat sukacita ini mereka boleh senantiasa bersyukur hanya kepada Tuhan. Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Kita akan doa persembahan, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas setiap berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, terimalah ungkapan syukur kami melalui persembahan kami ini, Tuhan. Kiranya persembahan kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami, dan biarlah semua itu hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yesus berpesan dalam malam-malam, kamu harus jadi lilin gemerlap pada masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Baca dua adik-adik. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat siang dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Ya, adik-adik sekalian, kita sudah boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan saat ini kita akan kembali dalam aktivitas kita sehari-hari. Mari kita satukan hati, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau boleh menuntun jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami akan melanjutkan kehidupan kami. Kiranya Tuhan sertai dan tuntun kami selalu. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu di ibadah hari Minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.